A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, dengan izin Allah kita sudah selesai tadi membaca Al-Kahfi. Ada beberapa ayat yang tidak pernah bosan-bosan jadi pengingat, reminder, karena sejatinya Quran itu sarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli mathal. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu berulang-ulang, repetisi. Antum akan ngerasa oh ini lagi. Memang sejatinya kejadiannya tuh berulang-ulang, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, begitu. Episodenya ya senang, sedih, susah. Maka di juz 21 yang hari ini kita baca, saya mengulang ayat yang udah pernah dibahas dulu di SMK. Coba buka Quran surat Ar-Rum ayat 6 dan 7. Ini ajang muhasabah kita Bang Kakak ya. Kamera depan nih kan menunjukkan bahwasanya kita bisa muhasabah, introspeksi dengan mudah ketika kita bisa melihat gitu, tersangkanya atau terdakwanya adalah yang di depan kalian. Nah, Abang Kakak coba lihat wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Ini ayat yang saya juga masukkan ke dalam diri saya. Lalu saya bilang dulu di awal-awal, Allah bisa lakukan apapun kecuali satu. Surat 30 ayat 6. Wa'dallah. Coba dibaca. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. La yukhlifullahu wa'dah. Apa artinya la yukhlifullahu wa'dah? Satu hal yang Allah tak bisa lakukan, yaitu mengingkari janji. La yukhlifullahu wa'dah menunjukkan bahwasanya Allah tak pernah ingkar janji. Di sini apa Bang Kakak? Sinyal bahwasanya kau minta apapun kata Allah, aku pasti kabulkan. Apa yang sudah aku sebutkan dalam Al-Quran pasti aku tunaikan. Pertanyaan selanjutnya, yang suka bohong itu siapa? Kita atau siapa yang suka bohong? Oke. Buka dulu ya, biar gampang. Kemarin saya bahas tentang apa? 5 penyakit manusia. Gimana penyakitnya? 1, ada setengah. Ini kenapa kayak gini gambarnya? Agak kabur karena satu, banyak masalah. 2, banyak ngeluh. 3, buru-buru. Bisa Ji? Di YouTube tidak ada masalah. 4, suka menyalahkan orang lain. 5, berharap sama manusia. Sempurnalah sudah masalah kita tuh. Berharap manusia, suka nyalahkan, terburu-buru, banyak ngeluh.
makin banyaklah masalah. Nah, abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, coba lihat Quran kemarin ayat surah 22 ayat 22 kemarin ya kan? 22. Kullama aradu ayyakhruju min ghammin u'idu fiha. Setiap kali dia pengen keluar dari masalah, Allah masukkan lagi dia ke dalam masalah. Setiap pengen lepas dari kesulitan, Allah masukkan lagi dalam kesulitan. Dia ada dalam siklus masalah, siklus kesedihan, siklus galau, siklus error. Apapun yang dikerjakan tidak pernah benar. Bukan karena dia tidak sungguh-sungguh ngerjakannya, tapi memang Allah takdirkan tak boleh dia keluar dan lepas dari masalah. Dah, sekarang lihat hari ini QS 30 ayat 6 sampai 7. Tapi sebelum masuk ke ayat 7, kita bahas ayat 6 dulu. Wa'dallah. Apa Allah bilang? Langsung ditekankan dengan la yukhlifullahu wa'dah. Abang kakak, kalau sampai Allah bilang gini, la yukhlifullahu wa'dah, itu nunjukkan bahwasanya Allah tuh memang betul-betul pengen ngasih tahu, aku enggak pernah ingkar janji. Kayak dikasih jamin gitu. Tapi masalahnya, apakah semua orang percaya dengan janji Allah? Belum tentu. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa kawan-kawan, saya bilang, banyak tak janji Allah yang ditunaikan? Banyak, Ustaz. Antara yang kita lakukan untuk Allah dengan yang Allah kasih untuk kita banyak mana? Banyak hadiah dari Allah, Ustaz. Padahal dosa saya belum selesai juga. Nah, apakah semua orang dikasih kesadaran begitu? Tidak. Apalagi teman-teman, kalau antum fasenya lagi di bawah, zona-zona bawah nih, yang tadi saya bilang nih, zona-zona di sini, saldo lagi minta ampun, bisnis lagi turun, pelanggan lagi ini, tanggal segini kan saldo lagi lucu-lucunya kan? Siapa yang saldo di rekeningnya lagi lucu-lucunya tanggal segini nih? Hah? Iya kan? Omset misalnya lagi turun, ya gimana gitu? Ustadz sih enak. Nah, maka ada banyak episode atau penghalang yang membuat orang tuh nggak bisa beriman kepada Allah. Banyak masalah, banyak ngeluh, buru-buru, suka menyalahkan, berharap sama manusia. Dah sempurna dah tuh. Sempurna apanya? Sempurna errornya, sempurna konsletnya. Maka Allah hari ini kita belajar surah 30 ayat 6. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Coba lihat aktsaran nas. Kemarin waktu di Masjidil Haram saya bilang, kita semoga termasuk yang sedikit. Karena yang bersyukur sedikit, yang tahu sedikit. Coba lihat Allah bilang apa? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Coba diulang. Walakinna aktsaran nasi aktsaran nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Biar agak beda. Coba teman-teman lihat garis bawah kata-kata aktsar. Aktsar itu berapa persen?
Berarti kalau kita kumpul di sini nih, berapa orang kita nih? Berapa miliar nih yang kumpul? Saya udah bilang, kira-kira Mas Songko, berapa kali saya ngomong subuh itu berapa kali saya ngomong gitu? Hah? Yang datang subuh nih, apa sekarang penghalangan tuh? Hujan, mobil ada. Apa masalahnya? Niat. Betul enggak? Kalau bicara jarak, banyak orang yang rumahnya lebih jauh sampai. Oh iya, kasih. Iya, standby nanti bagikan ke jamaah ya. Semua kasih ya dulu. Sekarang. Bagikan ke jamaah. Jadi ngomongkan subuh tuh berbusa-busa dah mulut saya. Kok Ustaz enggak marah? Lo gimana hidayah? Ada saya datang, tak ada saya hilang. Marah? Enggak. Ya begitu hidayah. Antum datang subuh untuk antum sendiri, demi Allah untuk antum. Antum datang subuh untuk antum sendiri. Antum berharap sama saya, cari muka sama saya, burung pala namanya. Saya juga lagi cari muka, sama yang ciptakan saya gitu loh. Ini akad personal. In ahsantum li anfusikum. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Janji Rasulullah, lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalaulah orang itu tahu apa yang ada di subuh dan isya, pasti mereka mendatanginya walaupun merangkak. Tapi hadis ini tidak sampai di otak mereka. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Aktsar. Antum punya pasukan berapa di Baitul Mal? Antum punya pasukan berapa di amal sosial, di amal usaha, amal pendidikan, di internal status? Berapa orang yang tersentuh hatinya dan tergerak hatinya mau bangun subuh? Belum tentu. Ini bukan masalah jarak, ini masalah hati. Demi Allah, urusan hati. Ustaz marah? Enggak, ngegas ya sedikit. Maka antum dikasih air minum tuh, supaya sedikit. Sponsor Ustaz enggak, hadiah, iklan terang-terangan, minuman terbaik dari orang baik untuk orang baik. Silakan diminum. Hari ini kita launching, mudah-mudahan jadi berkah, jadi kemaslahatan untuk banyak orang. Ayo amalin ahabu ilallah. Salah satu sedekah apa yang terbaik? Sakyul ma, kata Rasulullah. Sedekah yang terbaik adalah memberikan air minum. Antum harus punya habit, tidak bisa gini loh, abang-abang, kakak ini hari Jumat bagi-bagi air minum. Satu botol, satu dus air minum itu berapa puluh ribu gitu. Bisa untuk 24 orang minum. Antum mulai berpikir mengalokasikan duit untuk, kalau budgetnya terbatas ngepas-ngepas ya, antum sedekah air minum. Salah satu amalan terbaik. Di mana dapatkannya Ustaz? Munzalan Mar. Promosi Ustaz? Enggak, iklan terang-terangan. Anda belanja, Anda beramal. Ini salah satu air terbaik. Coba rasa, boleh diminum kok. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa'dallah apa? Oh, lagi minum ya. Minum loh. Baru gak minum dan sedang. Gimana rasanya, enak? Nah, bro kata iya. Ya. Simpan nanti bagikan. Yang kakak-kakak bagikan. Udah. Yang
Yang mau boleh ambil lagi. Abang kakak coba lihat wa'dallah. La yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Lihatlah Ar-Rum surat 30 ayat 6 ini. Allah bilang janjiku pasti, tapi sebagian besar tidak tahu. Apalah maksudnya? Coba antum bisa jelaskan tak ayat ini 30 ayat 6 ini? Ada yang bisa ngomong tak? Saya mau dengar. Gimana antum cara jelaskan surat 30 ayat ini? Mana? Ada enggak? Kita diskusi, coba Mas. Apa yang antum pahami dari kalimat wa'dallah la yukhlifullah wa'dah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun? Allah sudah menyebutkan janji-janjinya di Al-Quran yang sudah berulang kali. Tapi tidak semua orang, bahkan sebagian besar, lebih dari 50% tak percaya. Hanya lewat saja. Berarti dia dengar tak sebenarnya? Dengar. Masuk ke dalam? Ada. Enggak. Sedikit atau sebagian besar yang tidak dengar? Paham di sini. Kenapa yang punya hidup berkualitas itu sedikit? Dia berdoa nih, ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, tapi saya ini janda ya Allah. Apa hubungannya umroh sama janda? Emang tak boleh ke janda tuh umroh? Boleh. Ya Allah, saya ini tak punya duit ya Allah. Yang harus pakai duit ke umroh. Saya tanya sama owner travel umroh, dia bilang lebih dari 50% yang berangkat umroh di travel dia tuh sebagian besar diberangkatkan orang. Dapat hadiah dari kantor lah, dapat hadiah inilah itulah. Dia yang berdoa, dia membatalkan. Ini ayatnya, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakin aktsarun nasi. Cemana memahamkan ini ke dalam diri sendiri? Tak bisa teman-teman kalau tidak karena izin dan hidayah dari Allah. Contoh, antum pernah dengar kata-kata pahala gitu? Coba lihat, sebagian besar orang ngapain ente sholat di Masjidil Haram? Semua 100.000 kali boy. Terus pas di Indonesia kok ente nggak sholat lagi? Kan pahalanya udah banyak di sana kata dia. Aku udah nampung dah di sana kata dia. Lumayan lah untuk 2-3 tahun ke depan kata dia. Dirampel. Ngapa begini? Ya karena dapat ini dapat ini. Ya untuk anak kecil yang puasa dapat sepeda. Untuk anak kecil namanya pemula. Masa iya udah tua berjenggot gini antum masih pakai mental budak kecil? Itu yang disebut dalam Quran wildana syiban. Apa? Wildana syiban. Nih tulisannya gini. Wildana syiban. Wildana syiban itu artinya, wildan itu anak-anak, syiban itu artinya beruban. Apalah maksud Allah anak-anak beruban ini? Anak kecil yang terjebak di tubuh orang tua. Jadi badannya tua, fisiknya tua, tapi mental beragamanya kayak budak kecil. Ayo, kalau sedekah dapat sekian nanti dibalas sekian kali lipat. Sedekah Walakinna aktsarun nas. Ingat kata kuncinya pagi hari ini, aktsar, sebagian besar. Jadi tidak heran kalau antum untuk ngajak orang berbuat baik,
itu harus diiming-imingi terus berkali-kali. Maka Rasulullah pun mengajarkan dalam metode dakwah, basyiru wala tunaffiru, kata Rasulullah. Sampaikan berita bahagia, jangan ditakut-takuti. Kenapa? Yang dihadapi anak terjebak dalam tubuh orang dewasa. Sudah 30 tahun umur, mental beragamanya masih mental anak-anak. Sama kayak budak-budak kecil itulah, yang sholatnya rapi, nanti ayaman kasih es krim enak ya. Dapat apa? Es krim. Nggak dikasih es krim? Nggak sholat. Nakal lagi. Sama kan? Walakinna aktsarun nas. Nah, kata-kata aktsar menunjukkan sebagian besar. Berarti yang paham, yang ngerti, yang percaya, yang betul-betul yakin, berprasangka baik sama Allah jumlahnya sedikit. Carilah orang-orang yang begitu dan kumpullah bersamanya. Saya ulang sekali lagi, carilah orang-orang begitu. Antum jangan diam, jangan nunggu. Cari orang-orang yang punya iman yang sama, punya frekuensi yang sama. Git, ente yakin enggak ente pergi umroh? Yakin aku, percaya. Ada urusan sama dia? Enggak ada. Kau percaya kan? Kau kawan aku, kau saudaraku. Kita yakin ya, kita doa sama-sama ya, kita ngurus paspor sama-sama. Ini namanya yang sedikit itu. Kau yakin gak pergi umrah? Tak yakin. Ustaz tuh nyaman ya ngomong di sini, enak kenal sama orang-orang kaya. Kita nih apa? Percak buruk. Kau ngumpul sama-sama yang kecewa, mengecewakan, ngajak orang lain kecewa. Matilah, masuk barat. Mati sebelum mati. Ustaz nyuruh-nyuruh kita ya bikin-bikin paspor. Dia nyaman nyuruh-nyuruh, dia tak tahu yang sedang kita hadapi. Aku lebih dulu ngalami yang kau alami itu. Apa dihina orang? Udah saya. Caci maki orang? Udah. Antum kira udah sekarang ini tak ada caci maki kan? Cuma bedanya mereka caci maki di belakang ya gitu. Bikin grup WhatsApp dalam grup gitu. Support system kalau kata anak-anak zaman sekarang. Satu circle. Wa'dallah la yukhlifullah wa'dah walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Siapa yang la ya'lamun ini? Wildana syiban, anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Saya nyebutnya dengan istilah botuna kan, bocah tua nakal. Percaya ada antum kalau mereka tuh suka mereka tuh sedikit yang kita lihat ya, hari ini kita lihat buka Quran Surat 9 ayat 75. Kita buka 975. Ayat ini saya sendiri pribadi pun kadang-kadang takut juga bahasnya. Tapi untuk menunjukkan ya the opposite, lawan dari 9 ayat 30 ayat 6. Tadi Allah bilang apa di ayat Qur'annya? Wa'dallah, Allah berjanji. Sekarang di 975, wa minhum man ahadallah. Ayo, sekarang apa bedanya? 975 dengan 30 ayat 6. Apa bedanya? Kalau tadi di 30 ayat 6 Allah yang berjanji. Oke? Di ayat 975 manusianya janji. Oke, sekarang kita lihat kelakuannya. Coba lihat. Kita apa? Lihat apa? 975 kita lihat kelakuannya. Ayo. Wa minhum man ahadallaha wa minhum man ahadallaha. Antum sambil baca gini dalam hati sambil niat, ya Allah semoga saya bisa hafal satu ayat ini. Niatkan hafal. Supaya apa? Supaya antum dapat fadilahnya. Jadi antum sampai mati statusnya penghafal Quran, nah gitu loh. Penghafal Quran enggak gitu nih. Semuanya udah tua Ustaz, enggak ada urusan. Mati tak selesai 30 juz tapi sudah punya niat untuk menyelesaikan 30 juz. Maka mulai hari ini pasang niat, saya adalah penghafal Quran.
Saya adalah orang yang berusaha untuk memahami, membaca, memahami dan mengamalkan Quran sampai mati. Nah gitu loh. Maka doanya 3 kan? Baca, faham, mengamalkan. Sampai kapan? Sampai mati. Penghafal Quran antum semuanya nih. Pasang niat dari sekarang. Semua kakak-kakak, abang-abang di SMK, jangan cuma nyuruh anak ngapalkan Quran. Kita tidak pernah ini. Pasang niat, walaupun satu ayat. Niatkan hafal. Wa'dallah tadi Allah berjanji. Sekarang wa minhum man ahadallah. Coba bilang. Siapa yang berjanji? Dia janji ya. La in atana min fadli. La in atana min fadli. Apa artinya la in atana min fadli? Jika Allah sudah memberi min fadli, sebagian kecil dari karunia-Nya. Bahasa lainnya gimana? Bahasa terjemahan supaya gampang. Ustaz doakan ya kalau ruku saya laku. Nah, itu loh bahasanya. Ustaz doakan ya supaya AC saya nih lancar nyucinya. Ini ada tukang AC soalnya bosnya. Doakan Ustaz supaya jilbab yang saya jual nih laku Ustaz. Doakan supaya catering saya banyak pesanan. Apalagi? Kalau bisnis saya omsetnya meledak, jualan saya tembus sekian juta. Lain atana. Lain itu berarti lain itu artinya lain. Lain yang dijanjikan, lain yang dikerjakan. Nah gitu loh maksudnya itu lain tuh. Kalau saya nanti punya jodoh, saya akan ajak pasangan saya tuh ke masjid. Iya ke? Nanti Ustaz. Kan nanti. Kalau, betul gak? Lihat ya, dia janji ya. Lain atana min fadli lanas soddaqonna. Udahlah pakai. Berapa kali tasdidnya tuh? Nas soddaqonna. Ada lam takkid di situ, pakai nun takkid juga. Nah, coba bayangkan tuh. Kalau yang paham bahasa Arab tahu nih orang. Betul-betul dia berjanji. Sumpah demi Allah aku pasti begini. Ah gitu lah. Mulut kau kata Allah apa? Bibir apa? Cabai mulutnya. Apa dia janji pertama? Kalau Allah kasih aku karunia, aku pasti bersedekah. Doakanlah Ustaz, ruko saya laku Ustaz, tanah saya laku Ustaz, kambing saya ini beranak. Bukan doanya gitu. Beranak lah kambing. Istri pun beranak kan. Rasa nak tepuk keningnya. Kening siapa yang nak ditepuk? Udah? Lanas soddaqonna walanakunanna minas solihin. Bibir coba bilang. Apa dia bilang? Kalau nanti aku dikasih karunia sama Allah, aku akan. Yang kedua janji dia, nanti saya ikut nganter beras Ustaz, kalau utang saya udah lunas. Kapan? Kalau. Apa janjinya? 1, 2. Siapa yang janji? Yang bikin siapa perjanjiannya? Nanti Ustaz, kalau saya diterima kerja di sini, saya akan lakukan ini. Anda tidak salah pilih saya. Bibir kau. Apa? Antum pernah ketemu sama orang yang minjem duit sama antum? Hah? Kapan dia bagus mulutnya? Begitu dah pinjam? Manusia di Samudra Atlantik Ustaz, mirip enggak? Atau kenal enggak orangnya?
Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Lanjut ayat 76. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Padahal Allah bilang falamma atahum min fadli, bukan atahum fadlahu, bukan atahum min fadli. Artinya apa min fadli? Bagian kecil saja kata Allah. Nih, kasih sikit. Kasur empuk, rumah pakai AC. Datang kawan, tak ada. Rumah jelek, rajin ke masjid. Rumah bagus, hilang. Karena nyaman tidur. Kasur empuk. Pas minjam duit, nangis-nangis. Udah dipinjamkan, kita yang nangis. Min fadli kata Allah, aku kasih. Falamma atana min fadli atau min fadli bakhilu bihi. Kok jadi mendadak pelit? Maka banyak orang sering tanya saya, Ustadz, seandainya lah orang-orang kaya itu saja bisa dermawan ya. Oh, orang kaya dermawan tuh limited edition bos. Yang disebutkan Allah orang kaya itu pelit. Quran yang bilang. Antum tengok yang mendirikan pondok pesantren, pondok tahfiz, orang kaya atau orang miskin? Coba, Mas, antum sering turun kan ke pondok-pondok kan? Kenal enggak sama pimpinan-pimpinan pondok? Mereka pengusaha sukses kan? Orang miskin rata-rata yang mimpin-mimpin pondok pesantren itu tak berduit. Modal nekat ya. Saya tanya berkali-kali sama beberapa pimpinan pondok, kok antum bikin pondok Kiai? Ini anak-anak gak kenal sama Allah. Apa saya mau jawab nanti di hadapan Allah? Udah saya bilang, kacau kalau cara pemikiran kayak gini nih. Maksud saya kacau tuh, kok bisa gitu loh orang-orang begini dikasih Allah ilham untuk mau berbuat begini. Ini anak tetangga Ustadz, orang tuanya ke Malaysia gak balik-balik. Kasihan saya nengoknya, biarlah saya yang nampung. 1, 2, lama-lama kok ada orang datang ngantarkan anaknya. Gratis semua Ustadz di sini. Udah saya bilang. Kan cara berpikir orang pada umumnya, cari duit dulu, dapat duit, terkumpul duitnya, bikin bangunan, bikin gedung, bikin pesantren, bikin baleho kan gitu kan, menerima pendaftar. Kan gitu cara berpikir orang pada umumnya. Tapi ustadz-ustadz yang kita datangi di infak-infak beras itu, coba tengok, begitu enggak mereka? Enggak. TPA dulu awalnya, ya kan? Ngerintis dari rumah, ngontrak, nganterin anak lama-lama. Ini ada yang distribusi awalnya malah kandang ayam. Masya Allah kan. Antum coba cek paskas-paskas, coba tanya sama kiai-kiai itu. Ada yang pernah meninggal mati suri, lalu ngerasa hidupnya ini harus bermanfaat, ngurusin orang gila, ya kan, ngurus orang-orang tua. Falamma atahu min fadli bakhilu bihi. Dulu saya kesal teman-teman. Saya pernah di episode itu. Kenapa sih orang kaya tidak mau sedekah? Rumah besar, mobil mewah, kenapa mau sedekah ya? Dulu saya kesal. Hari ini kenapa? Gitu template-nya memang. SOP apa? Asal kaya langsung pelit, hilang dermawannya. Gini loh teman-teman, contoh sederhana ya. Antum punya uang 10.000, kawan antum pinjam, boy, pinjam 5.000 boy, aku mau beli kue, kasih nak? Kasih, itu 50% loh. Berapa persen? 5.000 tuh dari 10.000. Sekarang kalau antum punya duit 10 juta, mau ngasih 5 jutanya? Mulai berputar otaknya kan. Makanya kata Gus Baha, orang miskin tuh
lebih hebat sedekahnya daripada orang kaya. Orang kaya sedekah 1 miliar, di rekeningnya ada 100 miliar. Ya seuprit lah 1 miliar itu. Tukang becak ngayuh hari itu dapat 50.000, bagi 2 sama tanahnya. Dapat 50.000, kau 25, aku 25. Siapa yang di kampungnya orang-orangnya masih kalau ada nikah tuh royong, gotong royong gitu, ada enggak di kampung antum? Bawa ayam, bawa beras, kelapa, ada duit 10.000, 20.000, ada enggak? Ada masih di kampung antum? Ada yang enggak punya apa-apa, bawa pisau, bantu motong-motong. Coba tengok, hari ini ada di kota-kota besar masing-masing. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah justru kadang-kadang mudah berbagi itu saat kita sedang susah. Makanya Allah sebutkan 2 jenis manusia kan, bersedekah di waktu lapang maupun sempit. Itu ciri orang bertakwa nomor 1 kan. Ali Imran, masih lupa enggak? Ali Imran tuh loh, ciri-ciri orang bertakwa tuh 133, 134, 135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Kau sempit bersedekah biasa, hebat. Kau sedang lapang tuh, masih mau sedekah, ndak bakhilu bihi seperti 976 nih. Apa? Pemahamannya kalau ketahuan balik. Kalau lapang itu bersedekah itu biasa. Nah, justru yang luar biasa itu ya. Iya. Justru yang luar biasa itu teman-teman, ketika sedang lapang antum bersedekah tuh, karena pancingan nafsu untuk jajan, shopping, belanja, modif mobil, modif motor, beli barang-barang yang tidak perlu, itu pancingannya pas lagi banyak duit. Makanya Allah bilang falamma atau min fadli bakhilu bihi. Itu Quran yang bilang. Kalau antum lagi sempit, kan ada yang diharapkan nih. Ya Allah, aku nih punya uang satu-satunya. Ya Allah, aku pengen sedekah. Ya Allah, pengen sedekah. Soleh betul kalau lagi miskin tuh. Coba bilang. Coba kalau lagi miskin tuh, dengar enggak kata-kata kiai? Sami'na wa ata'na kiai, siap kiai. Cium tangan bolak-balik. Kapan? Miskin. Kismin. Cobalah mulai naik sedikit. Cobalah mulai ganti mobil dia. Tole pun tak ada gitu. Ustaz ngomongan siapa? Nggak ada. Hah? Lagi ngayal, halusinasi. Mulai dah mainnya di mall, nongkrongnya di sini. Berubah gaya hidupnya, cara ngomongnya beda. Nengok jamnya pun dah nggak gini lagi dah. Ngaku ayam pergi ke nikahan orang, gelang udah mulai segini, pakai emas ke tuh, bergantung. Lagi viral nih sekarang nih, ya kan? Pergi nikahan nggak lagi pakai amplop, pakai bucket uang tuh. Lomba-lomba banyak-banyakan. Wah, pergi nikah dan ke masjid mustahik semuanya. Saya pergi ke mall tuh, pergi ke luar negeri, ke bandara, bawa duit standby, takut betul. Tahan balik lagi ke rumah kalau ketinggalan dompet. Pergi ke masjid, bawa dompet. Ini sholat Jumat nanti, tengoklah. Kota amal lewat, tidur. Hebat nih tuh, dia bisa bangun pas kota amal tuh udah lewat dari depan dia. Antum tengok nanti siapa yang punya dan pasang niat, wah hari ini hari Jumat, aku standby duit, bawa memang dari rumah, hari ini hari Jumat. Minimal itulah, ya iman ya di bawah batas kekafiran juga sebenarnya.
seminggu sekali tuh. Ambang. Perintahnya kan Nabi bilang kan tiap subuh ada malaikat yang doakan. Iya kan? Hina yusbihul ibad. Ngapa 100.000 tuh tiba-tiba mendadak jadi besar ketika dibawa ke masjid? Nih. Halai, tak ada duit kecil kata dia. Bisa nak kota amal tuh bawa kembaliannya kata dia. Ini kapan jadi besar? Di masjid. Percaya tak? Siapa yang pernah ngitung kota amal? Mana nih? Mana? Bongkar sini kota amal. Coba buka situ. Tengok isinya. Kini kita bongkar sekarang. Sini, masukkan. Ada tak kuncinya? Oh, dengan Kak Nopi. Ada enggak kotak amal yang bisa dibuka situ? Tengok, warna apa yang paling banyak? Langsung kita bongkar di tempat. Kita tengok hari ini SMK. Bisa dibuka enggak, Bang? Atau bisa diintip-intip enggak? Yang begini berapa banyak? Tak ada di situ. Oh, saya husnuzon, yang lain tuh curious semua kayaknya. Curious 10.000, sisa saldo tuh. Yang warna ini berapa banyak? Selama antum, siapa yang pernah ngitung kotak amal? Warna begini banyak nak? Ada, tapi enggak banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau di mall warna begini banyak gak? Hah? Warnanya sama, rasanya beda. Kalau ke masjid, benda ini kok tiba-tiba rasanya besar gitu. Bawa ke pasar swadaya, tak usah lah mega mall. Pasar swadaya jadi apa nih kak? Jadi banyak. Iya kalau kakak beli kecambah. Jadi abang kakak, Allah tuh tahu betul sifat asli manusia ini. Ini kata Allah, kalau aku kasih nih pasti pelit. Maka dia dibiarkan miskin sama Allah. Antum pernah gak sedekah sampai sesak napas rasanya? Niat mau sedekah nih, begitu dapat tagihannya, berapa kak? Sekian. Nah itu. Tapi tetap antum tunaikan. Oh itu rasanya mantap. Padahal udah dikasih sinyal bah sama yang bikin duit ini nih. Kalau duit yang warna ini nih, yang paling siang masuk masjid kan udah pakai kopiah. Yang lain tuh pegang pedang, ya kan? Berkelahi nanti di dalam tuh. Nah, kalaupun ini dibawa ke masjid, dia udah siap karena pakai kopiah. Terus kalau dikasih ke istri, dia paling siap karena sudah siap nari dia. Maka perempuan kalau dikasih warna merah, berjoget dia. Apa gitu lebih dari selembar? Lah mau siapapun perempuannya. Nenek pun kasih ini suka gak dia? Kurang sebiji tahu dia. Kurang selembar tujuh kata dia. Tapi coba antum lihat yang 22.000. Ada pegang 22.000 nak kak? Saya buat 22.000 ada nak? Cepat 1, 2, 3. Buka. Banyak kan 22.000 kan? Nah, Mas Songko duluan. Coba tengok Mas. 22.000 tuh. Apa isi, gambar apa di situ? Tari piring. Artinya? Kalau antum ngasih istri antum yang warna abu-abu, siap-siap dilempar? Nah, gitu loh maksudnya. Nah nih, tukar. Ini ya tukar ya. Nah ini, dah ambil sama yang abu-abunya sekalian. Nah, berkah. Lumayan lah nambah-nambah akhir bulan. Untuk nambah-nambah nafas. Lihat itu 22.000, gambar piring terbang. Kalau duit abu-abu, kalau merah joget dia, senang, bahagia. Maka perempuan itu kan 3 kan, ajak makan, ajak jalan, transfer. Apa materi yang diingat itu ya, 3 itu. Ayat 9, 7, 6, 75 tak ingat tadi ya.
Kalau ulang Ustaz, mana materi tadi Ustaz? Mau saya rekam, mau saya kirim ke suami saya. Maka kalau dia mau marah, kasih yang merah. Coba bilang. Kalau mau marah, kasih yang merah. Tak jadi dia marah. Dah, penutup ayat 76 penutupnya. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Allah bilang kalau mereka diberikan karunia, mereka berpaling dan selalu menentang kebenaran. Fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumin yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Allah bilang, Allah tanamkan dan tancapkan kemunafikan dalam dirinya. Siapa yang nanamkan kemunafikan? Allah. Kalau Allah yang nanam pasti tumbuh. Sampai kapan ditancapkan penyakit munafik? Ila yaumin yalqaunahu. Berarti 3 alam dia dicap Allah sebagai munafik. Dunia munafik, di alam barzah munafik, sampai nanti di padang akhirat, di ada padang mahsyar, ditancapkan Allah sebagai orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari sifat munafik. Jadi kalau orang bilang bersedekah di waktu lapang biasa, justru bersedekah di waktu lapang itulah yang luar biasa. Kenapa? Karena penyakit munafik sedang mengintai. Ayat Qur'annya bilang begitu. Falamma atahum min fadli bakhilu bi. Berarti kalau dia tidak bakhil di saat lapang, dia lulus dari ujian kemunafikan. Begitu loh bos. Pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim. Salah enggak mindset selama ini? Ya saya enggak mau nyalahkan, tapi Qur'annya bilang begitu. Qur'annya bilang justru yang hebat tuh yang lapang dan mau bersedekah. Karena ujian, coba kalau antum tak berduit, antum sederhana, itu kan memang tak punya pilihan. Hei sederhana Ustaz, pakai sendal jepit. Iyalah kau tak mampu beli sendal bagus. Saya sederhana Ustaz, pakai motor butut. Memang tak ada duit kau beli motor bagus. Coba kau punya duit puluh-puluh juta saldo di rekening, kau bisa beli motor, bisa beli ini, bisa beli itu, tapi kau memilih untuk bersedekah, kau lulus, hebat. Saya sih puasa Senin Kamis, memang tak ada yang nak dimakan. Saya pernah kok di episode itu. Emang tak ada yang nak dimakan. Ya, daripada minum air putih pun tak ada kan, puasa lah sekalian. Saya pernah di episode itu. Jadi orang bilang, soleh, puasa Senin Kamis, yang tak berduit, pintar gitu, apa? Soleh kau boy, rajin puasa Senin Kamis. Emang? Yang tak berduit. Rajin kau ya, setiap Senin Kamis nongkrong di masjid. Itulah makan gratis aku. Saya sama muda untuk tuh di Malaysia tuh, waktu Ramadan tuh, untuk ngemat biaya hidup tuh, buka puasa di masjid, pindah-pindah masjid, kami jalan berdua, pindah. Buka puasa di masjid, kan lumayan hemat budget kan. Nah kita kan tinggal ikut GBS pagi, siang balai saji, ya kan, malam cari masjid mana gitu kan, lumayan hemat budget. Pandai-pandai lah kita cari hidup. Lewat di depan rumah Bang Abu, kena panggil bang. Kau tak tahu malu lah tiap hari kena panggil.
Iya kan? Coba antum masuk mall terus bilang sama anak, "Ndak dijual nak, ndak dijual nak, ndak dijual nak." Semua tak dijual. Ngapa gitu? Ndak ada duitnya. Tapi antum punya saldo, uang ada sekian puluh juta misalnya, sekian juta uang di tangan. Terus masuk ke mall, beli yang perlu saja. Selesai antum balik. Kan tadi saya bilang sama-sama 50%. 50% dari 10.000 berapa? 5.000. Pejam mata. Tapi 50% dari 100 juta? Mulai berhitung enggak dia kalau mau sedekah 50 juta? Berhitung enggak? Antum kira enak ke sedekah di waktu lapang tuh? Tidak semudah itu, Ferguson. Pejam mata. Sedekah 100.000, pejam mata. 1 juta? Mulai dia 10 juta? Lumayan nih kalau untuk modal bisnis, kata dia. Makanya saya tanya orang, "Ustaz, kenapa milih sedekah infak atau zakat per bulan?" Karena saya tahu nafsu di dalam diri saya. Begitu misalnya contoh ya, 1 bulan 10 juta zakat misalnya. Misal. Amin Allahumma amin ya. Lalu dikali 120 bulan, 12 bulan. 120 juta. Sekarang otak bisnisnya bergerak tak? 120 juta jadi apa? Diputar loh ini Bapak Ibu. Anda bisa putar ini. Apa yang diputar? Tanya tepuk sebelahnya tepuk. Apa yang diputar gitu? Coba. Duit zakat, duit infak. Antum budgetkan nih sebulan aku sedekah 10 juta. Tapi katanya suruh kumpulkan. Nunggu setahun. 10. 12 bulan jadi 120. Datang konsultan bisnis, "Pak, ini harus diputar dulu, Pak." Apa yang diputar, Pak? Pala Bapak yang saya putar. Kan gitu. Apa yang diputar? Apa yang diputar? Maka saya dah pokok tiap bulan keluar pejamkan mata dah. Masuk duit nomor 1 zakat. Baitul mal. Dah pejam mata dah. 2L lakukan, lupakan. Dah, hilang dah. Anggap dia tak ada dah tuh. Apa lagi ya? Urutannya infak. Infak ni siapa dulu? Nomor 1 orang tua. Habis itu keluarga terdekat. Terus orang miskin, anak yatim, ibnu sabil. Urutkan. Oke, geser. Dah beres. Ada sisa, itu baru saya pakai untuk keperluan saya. Tapi Masya Allah teman-teman, abang kakak, ketika kita dahulukan urusan Allah tuh, kebutuhan kita dipenuhi sama Allah. Benar tuh. Boleh tak percaya, tak apa-apa. Tapi saya ngalami itu. Hak. Sampai orang mau ngasih saya tuh bilang gini, "Apa yang Ustadz belum punya ya?" Cobalah pertanyaannya. Saya bilang, saya yang belum punya itu kunci surga. Kalau antum ada jual, tolong duplikat. Benar kawan-kawan, dikabulkan Allah semua yang terbaik. Cuma memprioritaskan Allah di atas segala-galanya tuh, antum perlu energi ekstra. Maka hari ini saya mau menawarkan sebuah cara berpikir. Bersedekah di waktu sempit itu biasa. Justru yang hebat untuk bersedekah di waktu lapang. Karena ujian pelit, medit, bakhil, cap garam tuku tuh 975, 976, 977 fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah. Apa yang bikin Allah nancapkan kemunafikan dalam dirinya?
Akhlafullah, karena dia ingkar janji. Siapa yang ingkar? Sekarang pertanyaan, siapa yang bikin janji? Dia sendiri. Jadi kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kayak judul lagu jadi. Orang kalau sedekah di waktu sempit tuh punya harapan enggak? Punya harapan. Apa? Supaya dibalas, dilapangkan, ya kan? Dimudahkan. Kalau dia sakit disembuhkan. Tapi kalau sedekah di waktu lapang, itu tanda syukur dia. Ngapa bang bersedekah bang di waktu lapang bang? Sebagai bentuk syukur. Sama kayak tadi saya bilang, ngapa kau puasa Senin Kamis? Memang tak punya duit. Ngapa kau hidup sederhana? Memang ini yang gak mampu ku beli. Bukan sederhana. Tapi antum saat punya duit tetap memilih sederhana. Wah itu dahsyat. Tetap rendah hati walaupun antum sudah tinggi. Itu keren. Kenapa? Kalau tadi ketika miskin antum bersedekah, antum tak punya pilihan. You have no choice. Tapi saat sedang lapang, antum tetap sederhana, tetap bangun malam, tetap ke masjid. Dahsyat. Jadi yang satu tak punya pilihan, karena miskin memang harus sederhana, kaya sederhana, itu memang pilihan antum. Orang bilang, Ustaz kan dah terkenal, ngapa pula makan di pinggir jalan? Saya dari dulu makan di pinggir jalan, saya bilang. Karena kok tengah jalan tabrak mobil. Orang bingung gitu, nengok saya beli pecel lele di pinggir jalan yang bude itu, makan di situ. Ini Ustaz yang biasa di TikTok yang terkenal itu kan. Terus apa emang yang makan tepi jalan? Kan tidak salah, yang salah tuh kalau makan di tengah jalan. Apa? Antum punya duit gitu, milih makanan yang halal. Antum punya uang, bisa beli barang-barang branded misalnya, tapi antum pilih beli barang-barang yang sederhana. Kan dah saya kasih nama marketnya kan, middle market. Saya bisa beli baju kemeja yang harga 1.800.000. Antum tahu ada baju kemeja harganya 1.800.000, mereknya Fred Perry, 1.800.000 kemeja putih. Nah ini yang saya pakai 40.000. Yang masa songko milihnya sama Bang Jerry 40.000 boy, mantap kan? Nah, yang penting putih bajunya, nutup aurat ya. Kan bingung ibu yang jual, belinya pakai Rubicon, mampir di toko lelong. Orang yang nengok tuh sampai noleh putar palanya. Tak salah. Ada berapa orang yang saya lewat tuh, mungkin tahu kali, kenal kan, saya kan pakai kopiah waktu belanja tuh, sampai memutar palanya. Salah kah aku nengok nih? Insya Allah tangan saya ini masih bisa deteksi barang-barang lelong second bagus, masih bisa. Set, itu tahu kan? 40.000, 100.000 dapat 3. Antum datanglah ke Pontianak, saya ajak antum jalan-jalan milih baju bagus. Bisa beli kemeja-kemeja mahal-mahal tuh bisa. Apa? H&M? Apa? Ini Uniqlo. Saya dulu enggak percaya juga. Pas nengok tuh baru tahu, oh ada baju merek Verde. Kalau antum pernah dengar Verde itu yang di bandara-bandara Terminal 3 tuh, 1.800.000, 2.700.000 kemeja. Saya bilang, apa rasanya pakai kemeja kayak gini nih? Nah, memang pantang disebut ya. Datang santri ngasih, Ustaz, okay, lelong yang bagus di mana Ustaz? Oh, tunggu tanggal main nanti ya. Orang Pontianak tahu lelong middle market, pasar tengah. Saya ke pasar tengah tuh, orang, saya kan mau cari baju, orang sibuk bawa foto. Mimpi ke kami ini nengok Ustaz di sini, kata dia, lah emang apa sih bilang? Asal pakai cocok. Udah selesai jauh gitu, berputar balik deh. Ustadz nih kan kata dia. Bukan, saya bilang. Saya anak mamak saya bilang. Tawa dia. Insya Allah ya Bang Kakak ya.
Jadi kita hari ini mau masukkan mindset dalam alam bawah sadar kita, ya kan? Kita berusaha sekuat tenaga untuk tetap berbagi, tetap royal, tetap dermawan saat sudah lapang. Oke? Sip? Jadi sedekah di waktu sempit itu memang tak punya pilihan, no choice. Hidup sederhana di waktu sempit memang itu bentuk tahu diri. Yang lebih parah kalau antum SMS, sudah miskin, sombong. Udahlah miskin, banyak utang, banyak gaya, utang belum bayar, Insta story, "Hai guys." Haula wala quwwata. Jadi abang kakak, bersedekah di waktu lapang itu taruhannya munafik. Saya ulang ya, itu catat baik-baik. Bersedekah di waktu lapang taruhannya adalah munafik. Saya baru tahu ayat ini. Oke, terbalik nak mindsetnya. Konslet langsung otak pagi ini kan, hari Jumat. Jadi antum, menurut antum yang lebih hebat siapa? Yang sedekah di waktu lapang atau sedekah waktu sempit? Kenapa? Dia sedang bertaruh dengan kemunafikan. Tetap royal, makin dermawan, makin mengalir deras. Makin banyak duit antum, makin gesernya banyak. Terima kasih, terima kasih, terima. Jadi abang kakak, saya ulang sekali, bersedekah di waktu lapang itu taruhannya adalah munafik. Siapa yang bilang? Di mana? Ayat 75, 76, 77. Oke bos? Siap bosku? Dah. Jadi kalau ada orang bersedekah di waktu lapang, dia sedang mempertaruhkan kemunafikan dalam dirinya. Semoga Allah izinkan kita jauh dari penyakit munafik. Ya. Kalau ada orang sedekah pas lagi sempit, tak punya pilihan. Itu cara supaya hidupnya dirubah Allah. Tapi kalau antum tengok ada orang kaya dermawan, antum cepat merapat ke dia. Sip. Dah, bersedekah di waktu lapang taruhannya adalah munafik. Berdasarkan Quran surat 9, 75, 76, 77. Allahu Akbar. Konslet dah otak pagi ini. Gimana rasanya pagi ini? Mau protes ayat Quran gitu, enak kan? SMK ini enak sekali. Aku mau protes ya, protes lainnya. Pakai kitab apa Ustaz tuh? Pakai kitab apa? Pakai kitab apa? Masa udah dibilang la raiba fihi hudan lil muttaqin, masih lagi tanya-tanya lagi pakai kitab apa? Tapi memang ayatnya sedikit. Iya, tapi memang ayatnya Allah bilang apa? Sedikit yang tahu. Dah, dapat apa pagi hari ini? Langsung konslet. Langsung jadikan konten, sampaikan ke orang-orang. Pikir, ya Allah, pantas kok ada sahabat, siapa namanya? Tha'labah. Waktu miskin, soleh kan? Begitu dah kaya, hilang. Sampai Umar bin Khattab, dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak mau terima sedekahnya. Jadi ujian sesungguhnya saat sedang. Oke? Dah, bismillah. Semoga Allah izinkan kita bisa sedekah di waktu lapang. Dah, bikin konten, sampaikan ulang, bikin Instastory, bikin ini, mention ke saya nanti. Saya bantu repost. Berguncang hati pagi ini Ustadz, jangan sampai saldo tak berguncang. Hati ya berguncang, saldo tak ada. Goncang gak saldo tuh. Mainkan dengan merdu mumpung hari Jumat nih, belum tentu besok masih hidup. Dah, oke.
Oke nak nih? Oke. Sip ya, bungkus ya. Bos. Dah, ayo kita mulai praktek fight melawan diri kita sendiri, melawan kemunafikan dalam diri kita. Jadi bersedekah di waktu lapang itu taruhannya munafik. Masalahnya munafik bukan kita yang bilang atau dianggap orang, tidak. Allah yang menancapkan atau menanamkan kemunafikan dalam diri kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa mengangkat empung hari Jumat. Yuk doa sama-sama. Semoga Allah izinkan kita tetap dermawan, tetap royal, tetap suka berbagi walaupun sudah lapang, walaupun sudah senang. Ya. Walaupun sudah senang, walaupun sudah lapang, tetap bisa berbagi, tetap bisa memberi. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Tepuk sebelahnya bilang semoga Allah izinkan kita terus berbagi walaupun sudah senang, terus berbagi walaupun sudah lapang. Amin. Taruhannya apa? Kata siapa? Di mana? Oke. Siap? Dah, bungkus. Kasih karet 2. Pedas. Agak pedas. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Doakan saya, doakan istri saya, doakan mama saya, ibu saya, kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Doakan selalu sehat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.